Islam, din yang mendorong kemajuan intelektual di segala bidang kehidupan. Islam memandang bahwa ilmu yang didapatkan oleh para intelektual harus dapat menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. Semua itu tak lepas dari dukungan dan sokongan utama dari negara Islam sebagai fasilitator yang menerapkan sistem pendidikan Islam. Di masa kekhilafahan Abbasiyah, mengalami kemajuan pesat dan menjadi pusat pengembangan iptek sehingga menjadi tujuan pencarian ilmu di abad pertengahan. Daulah Islamiyah memberikan berbagai fasilitas seperti pembebasan biaya pendidikan, penyediaan perpustakaan dengan koleksi buku lengkap, pendirian universitas-universitas, penyediaan alat peraga dan asrama, serta penghargaan terhadap intelektual. Pada masa pemerintah Khalifah Al-Muntansir Billah, didirikan Universitas Al-Muntansyiriyah sebagai sekolah Islam terbesar masa itu di kota Baghdad, dan khusus ditujukan bagi pendidikan yang bebas biaya. Di Madrasah Al-Fardiliyah, didirikan perpustakaan dengan koleksi buku terlengkap, koleksi 100.000 kitab. Padahal di masa itu belum ada percetakan. 6.500 kitab mengenai ilmu teknik, astronomi, dan 2 buah bola dunia atau globe yang saat itu bahkan orang Eropa masih menganggap bumi ini datar. Di bidang aritmatika, seorang matematikawan muslim yang hidup antara tahun 780 sampai 850 Masehi menyusun kitab Al-Jabr wa Al-Muqabbalah, buku tentang restitusi dan perbandingan. Beliau adalah Abu Abdullah bin Musa Al-Khwarizmi. Di bidang ilmu optik, Ibnu Al-Haisam memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam ilmu optik modern. Beliau mendeskripsikan tentang struktur mata dan memberikan ide revolusioner berkenaan dengan mekanisme pandangan. Beliau juga meneliti cermin cembung dan cekung, serta menjelaskan berbagai jenis lensa. Dengan ilmu ini, operasi katarak pertama kali diperkenalkan oleh para ahli optik muslim. Di bidang astronomi, penentuan waktu sholat, penentuan arah Ka'bah, perkembangan perdagangan, dan kewajiban jihad mendorong kaum muslimin mengkaji astronomi dan hal-hal terkait seperti geografi dan matematika. Kaum muslimin menjauhkan ilmu astronomi dari astrologi dan khurafat atau cerita bohong. Untuk keperluan ini, Khalifah Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 783 sampai 833 Masehi membangun sebuah observatorium di Baghdad, di Baitul Hikmah, dan sebuah lagi di dataran Tahmor, Pamira. Di bidang teknik, daulah menata ruang kota dan lingkungan, serta membuat saluran drainase kota dan jalan-jalan. Kota Cordoba yang dibangun pada tahun 750 Masehi adalah kota yang memiliki drainase yang bagus, sehingga jalan-jalan tampak bersih dan asri. Di bidang arsitektur, pada tahun 913 Masehi, Istana Alhambra atau Alhambra Qasr dibangun di Granada. Istana ini sangat indah, dibangun melalui perpaduan antara kemajuan iptek dan seni arsitektur yang tinggi. Pada tahun 987 Masehi, Masjid Agung Cordoba dibangun. Masjid Cordoba memiliki arsitektur yang sangat indah, sekaligus memiliki fungsi akustik. Sehingga, meskipun saat itu belum ada alat pengeras elektronik, suara khotib bisa terdengar jelas hingga pojok-pojok masjid yang cukup besar. Tata ruang masjid juga ditambah dengan pola ventilasi yang luar biasa, yang menjamin cukupnya cahaya dan segarnya udara. Daulah Islam sebagai pengurus urusan umat selama berdirinya telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam bidang pendidikan, sehingga mampu melahirkan intelektual muslim sejati
yang sesuai dengan apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, mampu memisahkan yang hak dan yang batil, kritis dalam mendengar pembicaraan, pandai menimbang teori, ucapan, preposisi, dan dalil yang digunakan. Menyampaikan ilmunya untuk memperbaiki masyarakat dan memberi peringatan kepada masyarakat. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.